mengikuti dengan baik dan fokus. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Sekarang kita akan menyambut firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hati Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada Mang Pendeta, silakan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang pada saat ini kami berkumpul bersama-sama di tempat kami masing-masing, meskipun kami tidak berkumpul bersekutu di rumah-Mu ya Tuhan, tetapi kami yakin bahwa pada saat ini firman-Mu ada dan telah sampai kepada kami yang akan mendengarkan untuk pada persekutuan kami pada saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau teguhkan kami melalui firman yang akan Kau berikan melalui hamba-Mu ini, dan kiranya kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. 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 Iya. Amin. Kawan-kawan semua, rekan-rekan, saudara-saudara yang terkasih, mungkin ini dadakan ya, dan memang juga bisa dikatakan baru membuat ataupun baru melihat rencana ini, dan saya rasa ini cukup bagus untuk supaya kita semua, adik-adik semua di sini yang akan mengikuti ujian mulai besok dipersiapkan dengan baik melalui rencana, melalui persiapan-persiapan yang kalian coba buat. Nah, tetapi persiapan itu semuanya kami coba berikan sedikit bekal melalui renungan untuk kita malam ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 27 ayat 1 dan ayat 2. Mazmur 127 ayat 1 dan ayat 2. Amang akan bacakan untuk kita semua. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sekali lagi Amang coba bacakan untuk kita. Berkat Tuhan Pangkal Selamat, judulnya Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Sia-sialah roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab dia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengar tadi berbicara tentang bagaimana Salomo memberikan sebuah perumpamaan dalam sebuah nyanyian, bagaimana Salomo melihat tentang kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia. Kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia memang tidak ada yang mengetahuinya. Kadang manusia itu mendapatkan sebuah sukacita, kadang manusia itu mendapatkan duka cita, kadang manusia itu berpengharapan, memiliki keyakinan dan berusaha untuk mendapatkannya, tetapi belum tentu yang ia usahakan, yang ia kerjakan, tetapi didapat cita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan memberikan sebuah perumpamaan bagi kita, bagaimana Salomo memberikan gambaran kalau usaha manusia itu seperti membangun rumah. Bagaimana manusia itu membangun rumah, pasti ada sesuatu yang ia inginkan. Ia ingin rumahnya itu cantik, ia ingin rumahnya itu megah, ia ingin rumahnya itu mewah, dan lain sebagainya. Tetapi Salomo memberikan pengandaian di sini, perumpamaan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Berarti dengan kata lain, secantik-cantiknya, sebagus-bagusnya rancangan rumah yang kita bangun atau yang dibangun oleh manusia, Tuhan tidak akan jadi. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua dikatakan di situ, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Banyak orang yang karena rasa takutnya dia menjaga seluruh hartanya, siang malam pagi hari dia jaga terus hartanya itu, karena saking takutnya kalau hartanya itu akan hilang. Nah, Tuhan berkata di sini, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia itu pengawal itu menjaganya.
Jadi kalau dengan kata lain, kalau kita melihat, mau bagaimanapun harta yang kita jaga, harta yang kita pegang, kalau memang Tuhan menginginkan harta itu akan hilang, hilang. Sama halnya seperti yang kita harapkan pada saat ini. Kalian akan menghadapi ujian. Kita semua tahu manusia pasti akan menghadapi ujian. Entah itu ujian dalam kehidupan, entah itu ujian seperti yang kalian hadapi, yaitu ujian di sekolah. Ya kan? Kalian tahu kalian akan menghadapi ujian, tetapi mungkin ujian beda. Ada caranya yang berbeda-beda. Ada yang mungkin yang kayak Amang tahu, pasti kalau kalian ini kalau misalnya masih seperti masa-masa normal, bikin contekannya, entah di mejanya, entah di kolong mejanya, entah di mana, supaya dia dapatkan hasil yang bagus melalui ujiannya, dia kerjakan dengan cara yang curang. Ada juga yang seperti itu. Nah, ada juga yang memang dia melakukan ujian atau dia menghadapi ujian atau dia mempersiapkan ujiannya, ya memang dia dengan baik dia persiapkan, dengan segala usaha dia persiapkan. Nah, kadang-kadang kalau kita katakan ada orang yang ketika dia mau ujian atau dia ketika dia menghadapi ujian, memang ada yang juga dia biarkan aja ke situ. Ada juga yang seperti itu. Nah, cuman melalui firman Tuhan untuk kita pada saat ini, apapun yang kalian rencanakan, apapun yang kalian persiapkan, perlu itu dipersiapkan di dalam rancangan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Jangan lupa berdoa, karena ketika kalian berdoa, pasti apapun yang kalian kerjakan, pasti kalian akan bersama-sama Tuhan mengerjakannya. Tetapi jangan mengerjakan yang negatif, mengerjakan yang positif, gitu. Itu yang paling baik, ya. Itu yang paling baik. Nah, untuk kita semua, untuk para guru Malua, untuk anak poso atau remaja Lumbu 3, kalian saat ini akan menghadapi ujian. Memang ujian kalian ini berbeda dengan ujian seperti yang normal, ya, seperti yang biasanya kalian ujian di sekolah. Tetapi emang yakin sebenarnya apapun bentuknya, ujian yang kalian hadapi itu memampukan kalian, itu mempersiapkan kalian bahwa apapun tantangannya kalian akan siap menghadapinya. Itu yang paling utama, ya. Itu yang paling utama supaya kalian persiapkan dengan baik, dan kalian betul-betul jangan lupa, semua hasil itu bukan hanya hasil jeripaya kalian sendiri. Yang paling utama di situ adalah segala hasil upaya dan jeripaya kalian itu semua berkat Tuhan. Kalau Amsal mengatakan manusia hanya berencana, Tuhanlah yang berkehendak. Jadi Amang mau katakan, jangan kita merasa kalau diri kita sudah hebat, atau kalau diri kita sudah baik, kalau kita mendapatkan nilai yang bagus. Memang perlu kita berbangga, bersyukur perlu. Tetapi kalau kita merasa kita dari hasil ujian itu kita merasa sudah hebat, itu sampai kapanpun kita akan diuji. Lihatlah dalam kehidupan kita saat ini. Dalam kehidupan kita saat ini kita diuji untuk mempersiapkan segala, diuji untuk menjaga segala sesuatunya, dan diuji kita untuk lebih bijaksana dalam kehidupan kita. Itu yang paling utama. Karena mau bagaimanapun, disinilah kita ditantang. Ya, nggak ada manusia di sini yang tidak kena dampak COVID. Tidak ada. Semua kena dampak. Yang kaya, yang miskin kena dampak semua. Ya, dan yang sekolah maupun yang nggak sekolah pun kena dampak semua. Jadi semua itu hanya karena Tuhan. Semua itu hanya karena rancangan Tuhan. Kita serahkan semuanya sama Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mampukan diri kita di dalam Tuhan. Itu yang ingin dikatakan oleh firman Tuhan kita, supaya kita lebih bijaksana seperti Raja Salomo yang diberikan Tuhan kebijaksanaan dan hikmat. Nah, kan Amsal 1 ayat 7 apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat.
Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Itulah yang bisa Amang katakan, itu yang bisa coba Amang berikan tentang firman Tuhan untuk kita kali ini. Doa Amang, harapan Amang supaya kalian semua bisa mengerjakan tugas-tugas dan ujian yang kalian hadapi dengan berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami puji, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang maha baik, yang pada saat ini Tuhan kami bersekutu di dalam nama-Mu. Kami berdoa Tuhan atas segala kehidupan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya saat ini. Kami tahu Tuhan, kami bukanlah makhluk yang sempurna. Kami bukanlah manusia yang sesuai dengan harapan-Mu, tetapi kami yakin Tuhan, melalui iman dan keyakinan dan pengharapan kami kepadamu Tuhan, kami bisa dimampukan untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami Tuhan, ajari kami untuk selalu melakukan yang sesuai dengan keinginan-Mu, kehendak-Mu Tuhan. Terlebih kami anak-anak-Mu Tuhan yang akan sedang menghadapi ujian di sekolah kami masing-masing, maupun ujian kenaikan kelas, maupun ujian kelulusan Tuhan, kami serahkan itu semuanya ke dalam nama-Mu, supaya kami dikuatkan, supaya kami diteguhkan, dan supaya kami semakin yakin Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang diberkati, kami adalah anak-anak-Mu yang dicerahkan, yang dikaruniai oleh karunia Roh Kudus, yang berkembang dan mampu berbuat yang baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan permohonan kami, dan kiranya Engkau dengarkan seluruh permohonan kami ini dalam kenyataan kehidupan kami, dalam keselarasan kehidupan kami yang kurang sempurna ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kami serahkan kembali. Ya, terima kasih untuk firman-Nya Amang. Selanjutnya doa syafaat dipimpin oleh Amang Situasi Pahutan. Silakan. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami mengucap atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan terhadap kami masing-masing. Kami merasakan begitu besar kasih karunia-Mu terhadap kami ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, Kau lihat Tuhan jemaat anak-anak-Mu ya Bapa.
Internetnya putus. Kok nggak ada internet? Firman-Mu ya Bapa, urapi dia Tuhan, berkati dia selalu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyembah sujud. Amin. 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 Terima kasih Amang. Teman-teman dan Amang Inang sekalian, sekarang kita akan menyanyikan lagu dari buku nyanyian HKBP nomor 754, Berlimpah Sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku berlimpah sukacita di dalam hatiku bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Kita ulang dari awal. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di dalam hatiku bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Untuk doa penutup, dipersilakan kepada Amang Pendeta. Ya, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.